Ciao. Hai. Namaku. Halo, Nek. Assalamualaikum. Batu kotaku. Batu sing tak ero ya. Iku sejuk, seger. Kota wisata. Indah. Adem. Terus banyak kenangan. Terkenal dengan alamnya dan keindahannya. Dingin. Tapi gak kaya sifatnya dek nang aku. Kota tempat kelahiran saya. Kampung halaman. Aku krungu mesti destinasi wisata. Batu, yo kota wisata. Songgoripi, wisata kenikmatan, tidak tahu saya. Iku kota yang sejuk, banyak pertanian, tempatnya apel. Tapi itu hanya legenda. Kotaku, my hometown. Batu sekarang kota pariwisata. Tapi tata kotanya berantakan, kayak bagiku. Batu tempat tinggal yang nyaman, tempat pariwisata yang menyenangkan, tempat berteman dengan teman-teman yang sangat menyenangkan dan insya Allah menjadi tempat menghabiskan masa tua. Apel dok, buah apel. Kota macet. Batu itu ya sebuah kota dengan destinasi wisata yang banyak sih. Udaranya yang sejuk, banyak wisatanya. Waduh. Terus banyak cewek cantik aku. Amin. Batu itu Swiss di Indonesia. Paris Van Java. Adem. Rakyatnya itu juga rukun. Terletak di kaki Gunung Arjuna. Sebuah kota kecil tapi terkenal di mana-mana. Tempat tinggal yang nyaman. Tapi dulu kalau Batu ini adalah nama kecamatan dari Kabupaten Malang. Batu itu segala cinta dan benci dan segala keriuhannya ada di dalamnya. Mbah Batu gak sih? Mbah Batu tau ya. Sing dek Songgoriti itu pemakamannya. Nggak tahu sih. Aku nggak ngerti, aku soalnya katanya takut mbahku wis mati. Akhirnya aku nggak ngerti. Nggak tahu. Dari Mbah Batu, kak sih? Iya nggak sih? Kak Ruh. Lek normatifnya ya Mbah Batu itu gak sih? Dulu kayak aku pernah baca yo. Mbah-mbahku nggak sih? Ya dijenengi Batu. Soalnya sing nemu Mbah Batu. Aduh, kurang tahu ya mas kalau itu. Jujur, kurang tiap. Waduh, kurang paham aku. Penemune iku kan ono jenenge Mbah Batu. Mosok teko watu moro-moro dibedel dadi kutho. Banyak batu-batuan apa banyak mbah-mbahan. Makanya diarani batu. Mbah tu, tunei batu, mbahe mbah-mbah. Batu asli, Ces. Ngerti ya aku. Aku tok yang ngerti. Nggak tahu. Mbah Batu tidak tahu. Aduh, ora roy. Orang yang namanya Mbah Batu. Gak ngerti. Mbah Wastu karena penyebutan orang lama. Jadi Batu gitu. Dari namanya Mbah Wastu itu terus kemudian dibuatlah kota Batu itu. Secara historical, saya taunya Batu itu sebenarnya kurung watu kurung. Watu kurung kalau secara historical karena kota Batu ini dikelilingi oleh banyak gunung. Akhirnya namanya jadi Batu karena beberapa gunung ini tadi Arjuna, Panderman, Gunung Banyak, Gunung Semeru, terus gugusan Gunung Sleeping Beauty itu akhirnya jadi Batu itu. Batu sekarang macet, lebih rame, lebih macet, Sering macet lah. lebih ke jalanan mungkin ya kayak Wajar. kriminalitas macet. Dari Pendem sampai alun-alun. Iki emang gede, jalan raya, jalan utama, apa jalur trail lah. Katakanlah jane digawe kota wisata ya diperbaiki lah infrastruktur yang dibutuhkan di kota wisata tersebut. Ramenya itu yang masuk mulai banyak pembangunan wisata yang tidak terkontrol, kemudian
kan mari tinggal jadi mana iku nggone kurang strategis jariku. Akhirnya gini gak iso menikmati ngono. Sebagai orang Batu dhewe gak iso menikmati. Wong yo nang Batu tapi wong Batu ini bingung, kate metu-metu bingung soalnya macet. Gak terlalu banyak keluh kesah sih selain keramaian, tapi kalau keramaian kan itu bisa kita hadapi sendiri. Misalnya kita yang nggak mendatangi keramaian itu, terus lebih banyak bangunan-bangunan tempat wisata. Kan dulu orang-orang jualan kan di sekitaran alun-alun Mas. Sekarang tetap ada di sekitaran alun-alun tapi di depan tokoku Mas, dulu kan parkiran. Ya kasihan saya juga Mas, tokonya jadi agak ketentengan. Kalau pelanggan mau moro itu dulu parkir mobil dekat. Sekarang parkir mobil jauh ya agak ribet tuh Mas. Masa saya ada orang beli sarung gitu, saya usung-usung sarung. Udah beli karpet, saya usung-usung karpet. Ya capek Mas kadang-kadang Mas. Hai, sembus. La lili ngene sore. Batu tambah ongkep. Terus hutan-hutannya kayak wis dibikin wisata, sawah-sawah dibikin rumah, ya kayak apa ya, kayak kurang Batu loh rasanya kayak gini gitu. Pariwisata yang menurut saya kurang sehat karena sebenarnya pariwisata ini tadi buatan sekali. Jadi apa ya? Karena pariwisata buatan tadi yang gede-gede kayak CTP, Jatim Park dan lain-lain, sing apa buatan sintetis menurut gue. Itu akhirnya mempengaruhi untuk tempat-tempat alam yang lain yang dikelola oleh kampung atau masyarakat. Itu akhirnya dibuat-buat juga. Itu kayak akhirnya jadi kampung warna-warni atau kampung apa. Akhirnya sekarang kayak totem untuk selfie atau untuk foto kayak terus akhirnya lahannya di Kota Batu banyak yang dimiliki oleh orang non Batu. Kebanyakan orang Batu sendiri itu malah menjadi karyawan tapi tidak memanfaatkan dengan nama besar kota wisata Batu ini untuk membuat peluang pekerjaan sendiri seperti itu. Susah semuanya mencari pekerjaan yang mumpuni soalnya Kota Batu itu full orang asing gitu loh, orang sendiri. Kota Batu itu malah nggak kebagian di tempatnya gitu loh menurutku. Kalau sekarang jadi banyak wisata itu jadi macet. Kadang tuh aku sekarang kayak malas keluar gitu karena macet. Banyak wisatawan, apalagi sekarang pandemi kayak gini, jadinya seperti ya khawatir lah banyak wisatawan datang ke sini. Ya mungkin sampah mungkin kadang lepan aku melakukan dolen kadang sih menemukan ya risih juga sih menurutku. Banyak pohon yang ditebang ya, jadi nggak teduh lagi di beberapa, apalagi di jalan raya. Kalau sekarang kan kayak banyak dibangun tempat pariwisata jadi kayak gersang panas gitu sekarang. Daerah-daerah jalan pintas, misalnya daerah Jalan Ororombo, terus Jalan Telekung itu udah mulai macet juga soalnya udah dijadikan jalur alternatif sih buat ke Kota Batunya. Kalau Sabtu Minggu itu di Sidomnya macet sekarang. Di Barokah, tahu nggak? Full pembeli bunga berkeliaran di sana. Infrastruktur kebanyakan sih di desa ya. Jadi ini desa ini kadang-kadang dalanannya sih gerwagalan, wajur, aspalnya. Jadi ini yo agak rusak. Kok ini sih yang perlu diperbaiki. Kebijakan nih kepala desa tentunya di desaku itu koyo gak sesuai ambil apa sih yang dikembor-kemborkan ambil pemerintah kota lah intinya. Tadi pemerintah kota itu kok gak sampai ngurusi sampai ranah desa. Jadi gak mau tahu sih diurusi yo secara garis besar kok ae gak sing diurus nang wong langsung. Yang pertama, Batu dengan identitas kota agrowisata itu seperti kehilangan jati dirinya. Maksudnya agrowisata kan basis yang diandalkan alam, tapi kok yang muncul akhir-akhir ini malah tempat-tempat wisata yang dalam tanda kutip mengancam keberlangsungan alam itu sendiri. Pariwisata lah, kita unggulkan pariwisata karena PAD Batu itu 60% tahun kemarin itu ke pariwisata, gak iso kita ungkiri kan. Pariwisata itu iso maksudnya jadi ikon Kota Batu, tapi beberapa faktor lain perlu kita perhatikan kayak penyediaan fasilitas-fasilitas umum di kene itu di Batu menurutku kurang, kayak misal
trotoar, terus RTH itu gak keramut sih. Kayak terus ruang explore kayak area-area nome itu menurutku kurang sih. Karena aku ndelok di Surabaya iku wih gila iki keren kayak ono collab space kayak apa jenenge, terus ono penyediaan ruang-ruang terbuka hijau dan itu difasilitasi pemerintah sih. Menurutku di Kota Batu cilik dan iki iso banget sih, iso potensi-potensi ini area-area kreatif kayak sampean-sampean iki iso banget diwadahi. Ya meskipun itu gak kudu nunggu pemerintah sih. Kayak gini kan akhirnya gak ide, akhirnya muncul kreatif di itu sih emangnya. Aku nek kene wis mulai nyaman, hitungannya nyaman. Kalau disuruh pindah pun kok kerja nek jopo kayak se 50-50 lah. Nyaman tapi nggak senyaman dulu, mungkin karena aku wis biasa Batu sing dingin, terus sekarang nggak terlalu dingin, wis mulai rame juga gitu, tapi masih nyaman-nyaman aja. Cuma kalau memang dibandingin balik lagi dibandingin sama yang dulu, lebih nyaman yang dulu sih. Dibilang nggak nyaman ya apa, tempat aku besar di sini kan, jadi ya wis aku nyaman-nyaman aja dengan kondisi yang terjadi. Toh ya aku tetap iso beraktivitas dan nggak mengganggu kondisiku saat ini, jadi ya I'm fine. Nyaman, masih nyaman. Seberapa jauh aku pergi tuh pengennya pulang ke rumahku di Batu gitu sih. Gak iso move on ke Kota Batu sendiri sih. Aku suka suasananya juga sih, karena aku ngerasa wah di kota-kota gede kan sumuk panas bos. Karena lek aku mulai nang Batu mesti sing tak golek iku sih suasana adem bawane. Apa-apa semuanya juga ada di Batu. Sayur juga murah. Ya biaya hidup nggak begitu mahal lah Mas. Batu itu rumah. Sejauh apa kita pergi kita bakalan pulang ke rumah Mas soalnya Mas. Jauh nyaman-nyaman aja sih. Soalnya lek aku pribadi sih saya opo ning Batu aku sih sayang. Wah, sangat nyaman. Lek iso aku ben duwe anak. Lek wis rapi duwe anak ping ning Batu, ping sekolah ning Batu, mau pindah lek iso. Lek aku personalisis nyaman-nyaman aja. Dan gua ada beberapa hal sing apa ya, sing sekarang itu nggak aku dapetin kayak. Lek sekarang itu jadi jatuhnya itu boring hidup di Batu kayak. Untuk saat ini masih tetap nyaman, soalnya ya itu Batu itu kota yang sangat menyenangkan. Nyaman, soalnya teko kota yang tahu tak kunjungi ku Batu wis nggak kangen enak. Yo nggak nyaman lah. Kalau macet nandi kayak gak iso tepat waktu. Nyaman Pol. Kayaknya udah mulai agak-agak nggak nyaman, soalnya udah ramenya itu kak udah waduh kayak podo aja ambek dek dindi kayak macet dek dindi podo aja. Iki lho kotaku. Ya aku kudu bangga dengan kotaku sendiri. Nyaman aja sih. Nyaman sekali, kalau disuruh merantau sih gak mau ya. Nyaman, soalnya adem, akeh kancane. Menurutku nyaman tapi nggak di kotanya. Pernah ke beberapa kota ya paling nyaman di Batu. Hawane masih sejuk, dingin. Mulai gak nyaman sih. Oh. Yo Batu gak koyo biyen yo apik sih dadi kota wisata, tapi sing penting kan wong jerone dinyamano sih. Setelah iku gak apa-apa nganu wong jopo kae. Ya intine apik tapi didengarkan sih lah sing asli wong Batu. Oktober pokoknya, 10 Oktober lek gak salah. Iya. Wah. Gak tahu. Sehari sebelum ulang tahunku, 17 Oktober. Apal dong. Enggak. 17 Oktober. Oke. Ya gak salah lu yo. 13 Oktober. Iya. 17. Oh 17 Oktober. Oke. Oktober September ya? Ngerti ku ulang tahunnya Pegadaian Mas. Lek Batu karo Mas. Nggak ngerti. Tanggal 17 Oktober. Lali. Oh. Raro pakku ya raro cuk. Gak ngerti 11. 17 Oktober tuh. 10 Oktober ya? 11. Enggak. Itu langsung Oktober. Oh iya dah. Oh iya dah. Aduh lur keliru. Tanggal 18 ya? 18. Oh iya, itulah. Kaca sedino masa tak oleh.
tanggal 17 Oktober Batu disahkan menjadi kota sendiri dan berpisah dari Kabupaten Malang. Kita berharap ya kayak dulu lah, dingin, kemudian arus transportasi juga terkontrol. Mungkin sekarang kan image-nya memang dia di kota wisata Batu gitu ya. Mungkin nanti kedepannya semoga dia bisa lebih meningkat lagi, lebih jaya lagi terkait wisatanya mungkin, atau mungkin hal-hal lainnya agar masyarakatnya juga bisa, bukan hanya wisatanya tapi masyarakatnya juga taraf hidupnya meningkat gitulah. Masyarakat Kota Batu tuh nggak jadi penonton aja tapi mereka juga terlibat gitu. Semoga Kota Batu tetap dingin. Wilayah-wilayah yang seharusnya untuk persawahan dan sebagainya itu tetap dijaga, dipertahankan. Lebih komunikasi ke masyarakat. Ya, menjadi kota yang lebih nyaman untuk ditinggali, Mas. Ya itu, saya kepingin menua bersama Kota Batu ini, Mas. Iso merata semuanya, Mas, teman-teman. Jadi nggak hanya untuk kepentingan tertentu, misal investor dari luar, tapi juga iso mengembangkan SDM lah. Maksudnya iki sing duwe wong Batu ya kudu wong Batu dhewe lho. Maksudnya wong Batu dhewe kok gelem misalnya diperkerjakan atau di apa. Maksudnya kita yang punya harus kita yang juga orang-orangnya SDM-nya juga diunggulkan. Enggak hanya dari pemerintah sih, dari itu semuanya juga. Pasti undang-undang DJ di anak ta. Boleh rame tapi lek iso macet-macetnya dikurang-kurangin lah. Minimal jalan, terus mari ngono transparansinya pemerintahan, lebih care sama warganya dalam hal ekonomi, dalam hal infrastruktur dan sebagainya. Kan ini aku delok ono isu sing tentang pasar sing ate direlokasi karena dan akeh para dagang ku sing ngeluh soalnya kok wedine pasar tambah sepi. Lebih dibenahi lagi ya, lebih diperhatikan, lebih dibenahi lagi mungkin kayak di sekitar alun-alun mungkin kendaraan boleh lewat berapa radius meter kayak gitu kan, mungkin jadi alun-alun yang lebih sehat kayak gitu. Lek saranku parkiran dalan jerone alun-alun luwih masuk, menciptakan wisata baru biar tambah macet, biar tambah anjing. Lebih terbuka pada masyarakat, semakin banyak wisatawan yang kesini, kemudian juga pemberdayaan masyarakat itu lebih ditingkatkan lagi. Dikurangilah pembangunan hotel, tempat wisata. Ya semoga Kota Batu makin makmur, masyarakatnya makin maju, masyarakatnya makin sukses. Semoga mindset orang Kota Batu itu semakin maju lah, nggak asal jual lahan karena sekarang harga lagi naik tapi tidak mengerti konsekuensinya apa sih di depannya nanti. Perbanyak istilahnya nanti pengembangan dengan SDM dan pengembangan usaha. Jadi ini UMKM sini Batu ini kalau bisa ya diangkat mulai toko pendanaan, terus pelatihan dan lain-lainnya. Lebih memperhatikan rakyat-rakyat sing di pinggiran tapi gak di tengah kota tok. Kota Batu menjadi kota yang makin indah, makin ramai, makin yang termewah lah. Makin maju di segala sektor. Ya semoga aja lebih baik lagi, terus nggak macet lagi gitu Mas. Jadi kayak kadang di depan rumah itu kalau misalnya Sabtu Minggu itu rame dibuat jalan tembusan gitu loh. Soalnya kan alun-alun rame, terus dibuat jalan tembusan jadi sumpek gitu loh Mas. Yang muda-muda ini semakin rukun, itu udah sangat cukup bagi saya sendiri. Apalagi kalau yang tua-tua juga mulai akur, itu sangat memberikan impact yang sangat besar bagi Kota Batu ini. Warga Batu cek tenang, lek wis mulai wis nyantai, nanti gak embong macet. Yuk kita sama-sama mikir soal kendaraan wisatawan yang masuk ini, mungkin harus yang untuk kenyamanan bersama. Pingin Kota Batu lebih hijau lagi. Kedepannya bisa berkembang di sektor
Yang pertama pendidikan, yang kedua pertanian, dan sektor yang lain. Tetap ada lahan hijaunya, jadi nggak dibangun bangunan tinggi-tinggi semua. Bisa lebih maju lagi, terus wisatanya bisa go internasional. Aku cuma berharap Batu bisa kembali ke fitrahnya yang dulu sebagai kota yang tetap dingin, tetap sejuk, tetap menyenangkan, tetap berbasis alam. Pemerintah ya apa caranya mendengarkan wong sing nganceni butuh didengarkan lah. Jadi intinya komunikasi nang wong jero iku penting aja ngandalno butuh bantuan iki engko lek kakek modon nang wong iki gak sampai langsung nang wong iki. Kamu bisa nggak sih ngucapin selamat ulang tahun di Kota Batu? Halo semua warga Kota Batu. Selamat ulang tahun yang ke-19. Jadi tempat yang lebih nyaman lagi untuk ditinggali, bisa mengurangi kemacetan. Happy birthday Kota Batu. Yang ke piro? Agak surprise sih sebenarnya. Gede soalnya. Oke, buat Kota Batu selamat ulang tahun ke-19. Semoga menjadi kota yang lebih maju, lebih asri, dan lebih dingin. Dirgahayu Kota Wisata Batu, semoga kedepannya semakin jaya, terus semakin menjadi kota yang selalu dirindukan oleh orang-orang luar kota. Walaupun ya dampaknya ke masyarakat Kota Batu itu membuat macet, panas, dan lain-lain, tapi Kota Batu menurutku tetap yang terbaik untuk aku sekarang. Semoga ke depan jangan sampai ada lagi dinasti-dinasti di kota destinasi ini, dan terus diperbaikilah maksudnya untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Jadi Batu ini kayak wong Batu. Nah, semoga bisa semakin rame, ya nggak rame kotanya aja, rame buat tukuku juga. Selamat ulang tahun Kota Batu yang ke-19. Semoga semakin menjadi kota yang lebih unggul dan rapi. Seperti itu aja deh. Happy birthday Kota Batuku. Selamat ulang tahun Kota Wisata Batu. Semoga semakin ramai oleh pariwisata dan pemerintahan bisa semakin menunjang kebutuhan warganya terlebih dahulu dan kebutuhan wisatawan. Sukses. Selamat ulang tahun Kota Batu yang masih muda banget, belia banget iki. Waktu-waktunya ditempa oleh realita kehidupan yang sebenarnya. Selamat ulang tahun Kota Wisata Batu. Untuk Kota Batu, selamat ulang tahun yang ke-19. Selamat ulang tahun Kota Batu. Harapan saya semoga Kota Batu semakin maju. Selamat ulang tahun untuk Kota Batu yang tercinta dan tersayang. Semoga semakin jaya, semakin makmur, dan terus maju dan tetap shining Batu. Selamat ulang tahun Kota Batu. Terima kasih Kota Batu sudah menghidupi saya selama 20 tahun lebih. Selamat ulang tahun Kota Batu yang ke-19. Semoga Kota Batu tetap nyaman untuk dihuni, tetap pro kepada masyarakat, dan ini warga Batu ini nggak merasa asing di rumahnya sendiri. Selamat ulang tahun Kota Batu. Sip. Selamat ulang tahun untuk Kota Batu. Semoga Kota Batu lebih maju lagi. Selamat ulang tahun Kota Wisata Batu, kota tercinta. Semoga di umurnya 19 tahun ini Kota Batu jadi sukses, jaya, dan bermartabat. Selamat ulang tahun Kota Batu, semoga makin sukses, makin maju, dan ke depannya pokoknya makin deh. Udah dewasa, semoga kedepannya semakin sukses Kota Batu ini. Selamat ulang tahun buat Kota Batu, semakin maju, sukses. Selamat ulang tahun untuk Kota Batu yang ke-19 tahun. Menjadi kota yang lebih baik lagi. Happy birthday Kota Batu. Semoga menjadi kota yang lebih maju lagi, lebih sejahtera. Tapi tetap memberikan kebijakan yang nyaman lah kayak asli Batu ini. Tetap dingin, tetap sejuk. Semoga kembali jadi kota yang menyenangkan, kembali jadi kota yang asri, kembali jadi kota yang tidak terlalu ramai. Selamat ulang tahun Kota Batu.
dari aku yang akan menjadi wali kotamu.